masih ada biasanya, masih ada. Tapi akal nafsu tadi hilangkan kembali. Karena itu yang kembali kepada tanah itu nanti adalah jasadnya. Cuma setelah sampai dia dikubur, baru nanti kembali rohaninya itu untuk mempertanggungjawabkan pertanyaan-pertanyaan yang malaikat bertanya dan tanya. Nah, sekarang kita tingkatkan ini. Jadi kajian sifat 20 Asmaul Husna, ya kajian tidak langsung membahas sifat 20 saja. Kita bahas dulu adalah sebenarnya sifat 20 itu tauhid itu berdasarkan Allah akidah. Dan di sini ini ada namanya tauhid. Ini akidah ini juga ada tauhid. Kemudian dikatakan al-iman. Akidah ini tauhid iman. Kemudian juga dikatakan al-fiqhul akbar. Fikih besar. Al-fiqhul akbar fikih besar. Fikih besar. Kenapa dikatakan fikih besar? Karena dia 13 tahun diperjuangkan Nabi. Sholat, puasa, zakat, haji cuma 10 tahun tuntas. 4 rukun Islam 10 tahun tuntas. Tapi 1 rukun Islam syahadat la ilaha illallah akidah itu para pemimpin Mekah Nabi SAW sudah lebih kurang 13 tahun memperjuangkan adalah akidah syahadat itu. Makanya kita tengok syahadat itu menentukan perjalanan kehidupan kita, apakah kita abdan syakura atau abdan kafura, apakah kita hamba yang bersyukur atau hamba yang kafur. Nah sekarang mulai kita tingkatkan. Rohani adalah akal nafsu. Karena akal nafsu dan hati inilah Allah turunkan din. Ya. Mengapa Allah berikan agama kepada manusia? Karena dia punya akal, punya nafsu, punya hati. Mengapa mereka tidak ada agamanya? Karena dia tidak punya yang punya. Mereka hanya punya akal. Kalau hanya punya akal, tak perlu agama. Dia pasti akan lurus perjalanannya. Iblis, setan kenapa tidak ada agamanya? Karena percuma saja dikasih agama tadi saja, dia tetap berubah jahat terus. Tak pengaruh agama bagi iblis. Tidak pengaruh agama bagi mereka. Kenapa? Mereka 100% positif, baik. Iblis 100% negatif, jahat. Manusia ada kala baik, ada kala buruk. Kadang-kadang baik, kadang-kadang buruk. Jadi manusia itu makhluk kadang-kadang. Manusia itu makhluk kadang-kadang. Kadang-kadang tidak ibu, kadang-kadang ibu, kadang-kadang gembira. Itu manusia. Ya. Kadang-kadang baik, kadang-kadang buruk. Karena manusia memiliki kadang-kadang baik, kadang-kadang buruk, Allah ciptakan satu lagi di antara akal nafsu. Allah ciptakan al-qalb. Untuk apa? Menjadi batu. Kenapa? Qalb itu artinya kan qalaba itu dibolak-balik. Wa yanqalibu khasirin, mereka balik ke belakang jadi merugi. Jadi qalaba itu artinya ya muqallibal qulub. Allah yang membolak-balikkan hati. Jadi hati itu bahasa kitanya adalah bolak-balik. Positif, negatif, baik, buruk, baik, buruk, baik, buruk. Maka di hati itu ada iman. Iman
iman itulah yang membuat dia tetap. Allahumma sabbit qulubana bil iman. Ya Allah, tetapkan hati kami dengan iman. Karena iman itu membuat dia. Sayangnya iman yazid kurang terus, iman kadang bertambah, kata Nabi iman kadang berkurang. Itulah bertambah, berkurang, bertambah, berkurang. Dia mutar terus. Makanya kalau ada orang jahat ada lima kebenaran, apa kata kamu? Ikulah kembali hati. Ya kan? Ikulah kembali hati. Nah, hati yang terbalik itu katanya bolak-balik. Ya. Supaya dia tidak bolak-balik, Allah berikan iman dan rukun iman. Salah satunya adalah Allah turunkan Al-Quran untuk menentukan mana yang halal, mana yang haram, mana yang pantas, mana yang tidak pantas, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang layak, mana yang tidak layak, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Diberikan Al-Quran. Maka Quran itu salah satu rukun iman untuk menstabilkan hati yang. Kita takut ketika iman kita lemah, mutar nih. Ya, ketika iman lemah, setan masuk. Ketika iman kuat, setan pergi. Itu masalahnya. Hadis Nabi SAW menjelaskan, sesungguhnya seseorang ketika dia berbuat dosa, pada waktu itu imannya hilang, lenyap, pergi dia, terbalik dia. Kalau begini, jadi begini dia, tegedeng gitu. Sehingga orang melakukan perbuatan kejahatan. Apabila selesai dia melakukan kejahatan, balik imannya dia pun nadiman. Ada dia menjadi orang yang menyesal. Banyak orang setelah melakukan perbuatan itu menyesal dia. Kenapa ketika tidak melakukan perbuatan itu dia menyesal? Saya menyesal atas kejadian ini, atas kejadian saya menyesal. Kenapa? Setelah dia melakukan kejahatan, iblis pergi, maka dia kamu sudah bersahabat dengan kita begini. Baru sadar, mengapa ini salah? Mengapa ini salah? Kalau seorang pembunuh, ketika dia membunuh, ingat Allah terjadi dia membunuh. Ya. Sekarang kita lihat. Ini istilahnya rohani inilah ya, akan membawa kita ad-din, agama. Sekarang kita pikirkan lagi. Cukupkah dengan akal, nafsu dan hati saja untuk memahami agama? Cukup. Allah berikan kita akal, Allah berikan nafsu, Allah berikan hati, Allah berikan agama. Cukupkah itu untuk memahami agama? Ternyata tidak. Tidak cukup itu saja. Ini kelompok pertama kan? Ini kelompok pertama. Yang kedua, Allah berikan al-hawas al-khamsah. Nah ini yang kedua. Al-hawas al-khamsah. Ya. Al-hawas panca, al-khamsah 5. Panca panca indera 5 bulan. Jadi tidak cukup punya akal, punya nafsu jiwa, punya hati, tapi panca inderanya tak sempurna. Tak bisa memahami agama dengan baik. Memang mesti itu dikatakan adik wal aqlu ladina liman la aqlala. Agama satu paket dengan akal, tidak beragama bagi orang tak berakal. Jadi orang gila itu tidak ada agamanya.
setelah akil balik baru ada syarat apa? Sholat puasa zakat haji, syarat apa? Islam balik berakal. Itu baru syarat-syarat lain. Nah, al-hawas al-khamsah. Yang pertama awal al-hawas al-khamsah ini apa? As-sama. Dengar. Ya, alat pendengarnya apa? Uzun. Uzunun. Ini nanti dipakai itu mempelajari tauhid semuanya. Kalau ini tidak berfungsi, percuma kita ngaji tauhid, ngaji akidah, ngaji apapun. Tidak nyambung ya. Ini perangkatnya untuk ilmu. Kalau rusak akalnya, rusak jiwanya, rusak hatinya, tidak bisa seperti itu. Contohnya konslet akal otaknya konslet masuk rumah sakit jiwa. Ini nafsu jiwa, rumah sakit jiwa. Ilmu nafsu artinya ilmu jiwa. Ini alat yang pertama panca indera adalah as-sam'u, dengar. Alat pendengarnya uzun. Apa fungsi uzun yang pertama? Ini kaitannya dengan agama, memahami agama tidak cukup dengan yang tiga macam tadi, tapi harus ada panca indera. Coba kita tengok. Uzun, apa yang pertama didengar oleh uzun? Yang pertama didengar oleh uzun adalah azan. Nah, maka uzun azan itu satu paket. Uzun azan. U-A. Azan itu seruan panggilan. Jadi buat apa? Ya, buat apa kita punya telinga tapi azan tidak terdengar lagi? Tidak ada respon. Maka panca indera kita sama dengan panca indera kucing. Sama. Panca indera kerbau, kambing sama. Kambing dengar tak orang azan? Dengar tak? Pasti dengar. Ke masjidnya tak? Apa bedanya kita dengan kucing? Uzunnya manusia itu untuk mendengarkan azan. Makanya lahir manusia yang pertama berfungsi wajah lakum sama. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah melahirkan kamu dari rahim ibu tidak bawa apa-apa pun. Ilmu yang bawa adalah pertama sekali Allah fungsikan pendengaran. Untuk mendengar. Makanya anak lahir dia baik. Dia azankan. Supaya apa? Karena yang pertama mendengar itu adalah telinganya. Dia diperdengarkan suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kamu tidak ada apa-apanya, Allah cuma yang besar. Pekerjaan kamu tidak ada apa-apanya, Allah cuma yang besar. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku benar dari kalau bersumpah menjadi ingat. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku sudah bersumpah menjadi Rasul. Apa sumpah ini? Hayya 'alas shalah, mari salat. Bahwa betul kalau itu janjimu, hayya 'alas shalah. Mari salat. Produk buka pada. Betapa banyak orang ketika dikumandangkan suara azan, meskipun dia tidak ke masjid, tapi dia melaksanakan sholat. Itu nama responsif namanya. Ada respon. Ya. Tapi kalau seandainya dia azan dia dengar, tapi terus, kemudian dia tidak sholat, tidak beda lah. Nah, orang itu dengan kucing atau dengan kambing, dengan ayam. Hebat pula ayam daripada dia. Ayam jam 4 dia bangunnya. Ya. Makanya Syakir mengatakan ta'alam dengan deki
ketemu orang. Siapa yang menyuruh ayam itu seperti itu? Kok aja masalah kok pakai begini dulu. Manusia yang punya otak baru ya. Makanya ayam di ternak kita bangunnya subuh, sebelum dia bangun dia kepakkan saya. Kok aja langsung ke sana. Itu memang Allah sudah ciptakan untuk membangun kita. Subhanallah. Jadi jangan kalah lawan ayam. Ini banyak indra, bermusik banyak indra. Jadi panca indra ini dikonekkan dengan rohani ini dengan akal gimana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini janji saya dengan Allah dulu. Tapi jangan lupa. Inna adalah karena sekolah. Jadi Allah pasti minta pertanggungjawab. Nyambung ya, nyambung. Kenapa? Kenapa binatang tidak nyambung ketika dengan azab? Karena dia tak punya. Ketika tidak punya, binatang hanya punya nafsu, ya, tak punya akal, tak punya hati. Itu masalah tak ada semuanya. Kalau sekolah ayam itu mau kasih akal, dulu dia mau jadi kita. Kenapa dia lebih dahulu bangunnya? Subhanallah. Jadi ini pertama kita tengok azan, uzun, azan, telinga, azan. Tidak salah, sama seperti ini. Mar'atun artinya perempuan. Mir'atun artinya cermin kaca. Yang banyak mencermin siapa pun. Tengoklah dalam tas kemana pergi itu cermin bule itu pasti ada. Kalau laki-laki tengok tas ada cermin bule ulang itu mungkin mana kamu gitu ya. Cara itu nggak asli laki-laki lagi. Iya. Karena mar'atun mir'atun beda dikit aja. Sama seperti uzunun azanun, telinga untuk mendengar seruan panggilan. Mir'atun cermin, mar'atun perempuan. Jadi cermin ini lebih utama diberikan kepada perempuan. Kenapa kepada perempuan? Karena perempuan itu adalah zinatul hayatid dunya, hiasan dunia. Mata'ud dunya wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Ya. Sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang saleh. Ya, wanita yang salihah. Nah, tidak menutupi meskipun dia salihah wanita tapi tidak perlu kaca. Jadi bagaimana bisa wanita perlu kaca dia tidak perlu cermin. Wanita salihah itu yang perlu banyak cerminnya. Ya, sering cermin. Kenapa? Ketika dia bercermin, apa doanya? Allahumma kama ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana kebaikan mukamu, sesuaikan mukamu dengan kelakuan. Ya Allah, kebaikan akhlak. Ada orang-orang mukanya tak sesuai dengan kelakuan. Mukanya orang kelakuannya kambing. Itu tak cocok. Jadi ketika kita berkaca ada doa. Ya, jadi kalau kita lihat muka kita muka orang, lakukanlah perbuatan. Menipu perbuatan siapa itu? Iblis dan setan. Menipu itu kerja iblis dan setan itu ahlinya. Mencuri, merampas, sifat siapa? Binatang. Coba tengok binatang. Ya, dapat makanan kawan tidak ada reward semua. Ya, bukan sifat kita. Hasad jadi juga binatang. Nah, ini kita tengok. Yang kedua, panca inderanya apa? Al-basar. Lihat.
mata ini untuk menengok ayat. Ayat apa? Dua ayat. Pertama, al-ayat Al-Qur'aniyah. Yang kedua, mata ini adalah untuk menengok ayat. Ayat pertama ayat Quran. Jadi belum tahu mata apa soal kalau dia tidak melihat Al-Quran. Yang kedua, al-ayat al-kauniyah. Nah, kedua ayat kauniyah, yaitu ayat alam. Jadi kita bisa berguru kepada Al-Quran, bisa berguru kepada alam semesta. Alam terkabang, alam terkembang itu begitu. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah memberikan penglihatan untuk melihat ayat-ayat. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, sanurihim, kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di alam semesta fil afaq wa fi anfusihim, dan tanda-tanda kebesaran Allah dalam diri mereka sendiri. Mana tanda-tanda Allah dalam kehidupan kita? Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Allah ciptakan kamu dari pasanganmu sendiri. Azwaja, litaskunu ilaiha, supaya kamu tenang bersama. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ya, Allah jadikan di antara keduanya perekat cinta dan kasih sayang. Ini adalah ayat yang kedua, Al-Basr al-ayat. Jadi guna mata ini adalah untuk menengok ayat Allah Al-Quran, kemudian untuk menengok alam semesta. Al-ayat al-kauniyah. Begitu maka orang dengan tadabbur alam. Anak-anak dibuat mula berjalan danau atas, danau bawah, ya, danau bawah, mana tempat-tempat alam yang kemudian dijelaskan sama anak-anak sekalian bagaimana kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah membentang alam dengan keindahan dan cerita-cerita itu anak tidak akan tersentuh dia tengok alam indah sekali anak. Ya. Itu supaya masuk melalui mata ini, masuk ke akal, masuk ke jiwa, masuk ke hati. Oh, Allah Maha Besar. Ini diganti dulunya. Jangan ini jadi dibatai tambahin. Maka tidak akan sempurna akal, jiwa dan hati tanpa panca indera. Nah, kalau dalam sini panca indera ada nggak sama binatang? Ada. Ya, cuman beda panca indera sama binatang. Sama 5 juga. Binatang itu panca inderanya 5. Cuman bedanya panca inderanya dia tidak memiliki akal, nafsu dan hati. Dia cuma satu nafsu saja. Itu yang membuat dia tidak berubah. Nah, Al-Basr ayat al-Qur'aniyah. Sekarang dengan mata yang Allah berikan sudah berapa ayat-ayat Allah yang kita baca? Mana baca? Banyak baca WA atau baca Quran? Apa sih kok aja? Banyak WA. Apakah untuk itu Allah berikan penglihatan mata? Berarti tidak boleh, tapi jangan pula kalah pula ayat Quran dengan WA. Ini kalau sudah dapat TikTok, nasi belakang menangis. TikTok dengan buat itu kenapa? Orang mengundang konten supaya orang tertarik. Semakin lama kita memakainya, duit itu ngalir semakin banyak.
tertarik kita banyak orang nengok, oh masuk itu banyak. Besok akhir bulan ada yang ngasih 50 juta per bulan, ada 200-300 juta per robot itu buat sampai kaya. Dari mana kaya itu? Dari pakai kita juga. Boleh pakai 100, pakai 100 kali sekian orang. Ya, sekian kilobyte-nya, megabyte-nya, sekian pula duitnya. Itu kembali kepada orang-orang kita. Habis waktu kita. Padahal ayat Quran adalah dalam Android. Wah, nah. Kita baca Al-Quran. Enaknya kita baca Quran di situ. Akhir yang kita baca klik. Besok nyambungnya senang lagi. Ya. Kalau kita tak bisa membacanya, ada juga suara di situ. Ya. Kita tekan ayatnya, kita tekan langsung suaranya, tajwid apa semua di situ. Lengkap sudah. Tapi Quran kalah dengan TikTok. Quran kalah dengan WA, Quran kalah dengan Instagram. Instagram itu jadi padahal mata ini kata Allah adalah ya untuk menengok alam semesta, tengok diri sendiri. Ya, wabil ayat apa katanya? Dan wafi anfusikum afala tubsirun, apa yang ada dalam dirimu apa kamu tidak melihat. Kenapa? Rupanya manusia ini alam yang terkecil adalah manusia. Itu disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, dijelaskan alam al-aswar adalah al-insan. Alam yang terkecil itu adalah manusia. Ya, jadi kalau kita melihat alam, tengoklah dalam diri sendiri. Kenapa alam terkecil itu ada pada diri sendiri? Dari mana alam itu? Alam itu cuma terdiri dari empat unsur: air, api, angin, tanah. Alam semesta itu keluar dari empat: air, api, angin, tanah. Itu berisi alam semesta. Dalam diri manusia ada keempat ini. Air ada 80% lebih air. Kalau kurang air, mati. Allah mengatakan sesungguhnya diciptakan semua makhluk itu dari air. Termasuk sepeda motor ini. Nah, coba ada olinya, ada minyaknya. Ya. Jadi di sini dikatakan air, api. Ada api dan tubuh manusia? Ada. Karena api itu apa? Kalau lagi dingin, sekujur badan kan itu tandanya bila Israel telah mendatang. Kalau sudah mati kan panas tak ada lagi jauh panas karena itu api. Api itu semangat. Makanya simbol perjuangan itu api yang bergejolak dibuat. Ya, jadi air, api ada dalam diri kita. Angin ada bagimu. Angin ada angin yang menyedapkan, ada angin yang tidak menyedapkan. Ya, di bawah juga ada angin, di atas juga ada angin. Kadang-kadang keduanya tidak menyedapkan. Ya, ke atas angin tak sedapkan. Tak kosong-kosong ini 2 tahun namanya. Angin itu. Angin ada pada manusia. Nah, angin ada pada manusia. Bahkan kita bernapas itu, angin keluar masuk. Nafas itu, makanya bernapas itu kan ada angin. Kemudian tanah ada yang nampak yang saya dibaca tanah. Jadi manusia itu adalah alam yang terkecil dari alam yang besar. Maka Allah katakan, wa fi anfusikum afala tubsirun, apa yang ada dalam dirimu mengapa kamu tidak perhatikan. Hebat. Ya, kalau kita mau mengkaji diri kita, subhanallah. Ini al-basar. Ya. Yang ketiga mana lagi? Asyam. Asyamu. Apa asyamu? Cium. Penciuman. Pendengaran, penglihatan, penciuman. Mana ini? Anpun. Alatnya adalah hidung.
Anfun, hidung, tugasnya asyam. Mata melihat ayat-ayat Allah, telinga mendengar firman panggilan azan. Ya, ampun. Apa yang dibawa oleh hidung ini? Ya, oleh hidung ini adalah mencium. Ya, mencium. Apa ini yang dicium? Pertama, nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kalau hilang penciuman kita, saudara pun, itu kaitan. Makanya ilmunya ilmu apa namanya? DHT. Ya, DHT. Apa lagi dengan T pertama? Ya, telinga, hidung, dan tenggorokan. Ya, hidung dan tenggorokan satu bagian. Kalau sudah makanan itu tak berbau enak lagi, tak ada baunya, tenggorokan pun tak mau dia menerima, muntah-muntah. Harusnya dia berpikir, kalau ada makanan-makanan yang haram, tidak mau dia tenggorokan menerimanya. Ini kalau dikaitkan dengan akal nafsu dan hati. Tapi kalau tidak berfungsi akal nafsu dan hatinya memahami agama, maka tenggorokan itu apa yang lewat? Sikat semua, seperti tenggorokan ular. Asal diluluh tolak, tak ada. Itu ular. Ya? Apa? Botol aqua pun terangnya. Kenapa kita buka? Tapi manusia lebih parah daripada binatang. Karena harimau makan semen, orang semen dimakan, aspal dimakan, besi beton dimakan. Aku aspal jalan itu kenapa cepat hancur? Karena dimakan. Siapa makan? Pemborongnya, kontraktornya. Ya, kontraktor dibagi pula makanan itu ke bos-bos yang di atas. Dasar. Nah, lihat satu ampun, dengarkan. Kemudian guna ampun itu sementara untuk merasakan membau nikmat, ya, membau nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanan dan minuman, ya, makanan dan minuman. Kemudian juga untuk membedakan najis dengan yang tidak najis. Untuk membedakan najis dengan tidak najis, pertama apa? Di samping makanan nanti, misalnya ada tai, ya, kuning. Sebab tidak semua kuning itu tai. Ya, kuah sate dia kuning. Tapi nampak di celana kita kuning bagian di belakangnya, kan tidak kuah sate itu. Bagaimana menentukannya? Untuk mendeteksi najis tidak najisnya adalah cium dulu apanya. Tengok kuning, cium. Kan ada tiga yang merasakan: penglihatan, penciuman, dan rasa. Ya, cuma najis tak mungkin pula kita rasa lihat. Itu sama pula dengan cerita mahasiswa Aceh. Pas dia lapar kan? Pas dia lapar, jalannya nampak dia seperti pisang sale. Ini tanah. Duduk dia. Ini tali pedai. Tali itu pisang sale. Ini pisang sale pedai. Biar aku coba dulu. Kan udah tadi. Itu pergi coba. Jadi untuk mendeteksi najis itu ada tiga. Nah, bisa melalui penglihatan, bisa melalui penciuman, bisa melalui rasa. Ya, sebab apa? Ya, kadang-kadang ibu-ibu pun di bulan Ramadan boleh kan yang mulai berkelidah? Boleh. Kenapa? Kita gini kan? Jangan digitukan. Ya, ini kan
lisan. Jadi ini adalah panca indera yang harus connect dengan ini. Ini makanya ya pendengaran dengan ini harus. Begitu juga ini semuanya harus nyambung dia. Semua ini harus nyambung ke sini. Karena ini tidak akan bisa berfungsi kalau tidak ada panca indera. Panca indera ini dimasukkan akal nafsu dan hati baru dia dapat. Tapi yang dua ini masih belum bisa dengan sempurna memahami agama. Ini perkara-perkara yang penting. Nah, panca indera yang keempat apa? Al-lamsu, al-daw, rasa. Mana? Lisan. Hidung mencium, lisan merasa. Ya, hidung mencium, lisan untuk merasa. Kalau COVID-19 apa yang hilang? Penciuman dan lisan. Kami suami istri dirawat 28 hari di rumah sakit Madani. Anak baru dasar. Ya, 28 hari. Tambah di rumah 14 hari lagi. Karena masyarakat tidak boleh. Ustaz jangan ke masjid dulu. Begitulah takut orang sama aku ya. Ustaz pun dah lari ke masjid. Karena Ustaz baru mau pulang dari rumah sakit. Rumah sakit pesan juga, Bapak harus karantina di rumah. Kami tidak karantina sini. Memang dia tak membawa lagi. Ya, garam itu tak asin lagi. Gula itu tak manis lagi. Ini tak berasa. Subhanallah. Memang tak enak. Jadi, kita tengok. Tahu? Ya, tahu lisan, rasa, pedas, manis, asam, asin dan sebagainya kita kaitkan dengan ini. Makanya ketika kita masak ada enak, ada yang tidak enak. Bagaimana kita terasa kita tinggalkan supaya enak-enak masakan. Itu gunanya. Itu tanda manusia. Ya, dan ini tidak dimiliki oleh binatang rasa enak, rasa apa. Binatang pun ada asam cocok perutnya dengan beda dengan manusia. Ya, buaya itu sikat kelihatannya. Ya, apakah buaya sisihkan ini binatang ini sisihkan dagingnya, kulitnya? Tidak ada. Kulit dengan tarik-tariknya, nanti telannya sekali. Karena dia tidak bisa membeda. Yang membeda ini ya. Akal kesulitan itulah yang dia buat berbeda. Coba tengok orang muda. Makan ambil makanan di tong sampah dimakannya. Mau basi mau apa bagi orang muda tak perlu pokoknya sampai perut berisi. Kenapa? Karena akal jiwa dan hatinya sama. Yang bisa dibedakan mana yang baik mana yang buruk. Kadang-kadang ayam makan makanya kucing lewat kucing makanya pelapar orang muda. Kenapa? Karena panca indera ini tidak berfungsi, akal, nafsu dan hati terfungsi. Makanya sebarang makannya. Ya, ini lisan. Jadi kalau kita pakai di sini, lisan adalah bukan untuk rasa makanan asin, pahit, manisnya, tapi lisan adalah untuk rohani ini. Jangan sampai lisan menyakiti hati orang lain. Itu pakai ini. Nah, kalau tubuh lukai diri masih ada obat yang akan dicari. Tapi kalau lisan lukai hati, kemana obat mau dicari? Jadi lisan ini kita punya perasaan. Ucapan kita ini, ya rasakan ucapan kita itu menyakiti orang atau tidak. Ini panca indera. Yang kelima, panca indera kita yang kelima adalah al-lamsu. Al-lamsu. Lamsu ini sentuh. Mana alatnya? Al-jilid.
alatnya adalah jil, kulit. Jadi contohnya apa? Dalam ibadah contoh. Kalau kita sholat sendiri laki-laki, kemudian ada orang belakang mencubit kita, terasa tak? Terasa. Cuman kalau akal nafsu dan hatinya ini ilmu. Kalau dia tidak berilmu tentang sentuhan itu, dia tidak akan respon. Bahkan menengok dia menolak Allah. Aku. Padahal orang berkuliah. Tapi kalau sudah akal, jiwa dan hati kita sudah diisi dengan ilmu itu, pasangan cewek tahu. Berarti dia mau berjamaah. Itulah konek antara panca indera dan cinta. Coba anjing kita curi di belakang. Oh, tidak seperti itu kan ya. Oh, kejar kita ke belakang. Atau takut dia lari. Jadi beda respon sentuhan binatang dengan manusia. Nah, jadi ini adalah panca indera kita. Digabungkan ini semuanya harus terkait. Ya, semua ini harus terkait dengan yang tiga ini. Kenapa? Karena respon atau tidak responnya dia, ditanggapi atau tidak ditanggapinya, tergantung sehatnya akal, nafsu dan hati. Kalau sehat, akal, jiwa dan hatinya ini respon semua. Tapi ini ada pada binatang. 100% ada pada binatang. Inilah kesamaan manusia dengan binatang. Berarti kesamaan manusia dengan binatang apa? 70% kita binatang, 30% manusia. Mana manusianya? Akal, nafsu dan hatinya. Kalau hilang akal, nafsu dan hati ini persis seperti binatang. Ya, ulaika kal an'am bal hum adall. Ya, mereka sama seperti binatang, bahkan lebih kejam daripada binatang. Ya, apa katanya? Mengatakan mereka seperti binatang itu apa? Karena dan manusia dia dimasukkan karena neraka. Karena yang tiga ini dia rusak. Ya, panca indera tidak boleh dengan ini. Ya, lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya hati tapi tidak merasa, punya mata tapi tak melihat, punya telinga tapi tak mendengar. Ulaika kal an'am. Ya, sama seperti binatang. Dan kadang-kadang tidak ada respon. Azan, tapi tidak ada respon. Dipanggil, dapat kerja, gotong-royong. Ada masyarakat di gotong-royong. Tidak ada respon sama sekali. Ya, apalagi bagi orang saya katakan, ya, orang yang menyewa rumah. Bukan rumah dia, disewanya rumah. Itu kegiatan masyarakat tak mau dia ikuti. Banyak RW yang lapor sama saya, susahnya. Kenapa? Kita sini cari duit, Pak. Ini kan rumah bukan rumah saya, semua aja yang punya rumah bukan rumah. Coba tuh Pak, ini usaha. Makanya dipanggil untuk tidak datang. Bagi RT di situ. Ya, kalau kamu orang berangkat kepada sini, masih juga bilang gitu. Ya. Ada itu, bukan ada, banyak itu. Ya, apalagi sini banyak rumah-rumah sewaan kan. Itu biasa bilang, kamu nak mau gotong royong, nak mau di masyarakat,
keluar dari sini. Allah juga seperti itu, tak mau beriman, tak mau sabar, tak mau bersyukur, fakhrut tahtil ardi, keluar dari kolong langit itu wabtaghi rabban cari yang itu acara saya. Kita buat seperti itu, kamu tak mau tolongnya, keluar dari komplek ini, cari perumahan selain perumahan di sini. Kan selesai selesai. Makanya kami di daerah kami itu, saya juga punya kos, ya di situ kalian langsung roda, kan bagi kalau tidak saya suruh itu aja. Nah, ini tanggung jawab orang yang punya rumah di sini. Harusnya dicoba. Kalian tinggal di rumah, kegiatan masjid kalian ikuti. Harus seperti itu di rumah. Bilang. Kenapa? Ketika dia berbuat baik, kita aman-aman saja. Tapi kalau dia berbuat jahat, semua kita berusaha buat. Coba tengok, kalau ada orang di perumahan itu membunuh dia, tertangkap narkoba, RT RW dipanggil, diwawancara, azab. Ya, ada tak tahu hubungan KTP apa? Ada tak tahu teliti dia dari mana? Demam RT RW itu ada itu mengapa diciptakan susah? Ya, inilah dia kunci panca-panca bukan dua. Ya, ini sudah mulai mendekatinya. Kalau sudah connect antara jiwa hatinya dengan baca indera lima sudah mulai dia baik, tapi belum sempurna kebaikannya. Di mana sempurna kebaikannya? Pada yang ketiga. Hah? Masuk. Oh iya, ya. Ya, betul. Bisa juga masuk ke dia. Ya, yang ketiga. Yang ketiga ini adalah kita lanjutkan untuk pertemuan kita yang akan datang. Ya, nah, ini tidak sempurna. Ini baru separuh manusia yang kita baca. Ya, mau sempurna jadi manusianya. Baik, maka saya terima perhatian. Mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.